Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari subbab yang baru, yaitu mengenai aplikasi turunan. Tujuan pembelajaran pada kegiatan 3 yaitu pertama, kalian mampu untuk menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Dan yang ketiga, mampu untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan atau selang kemonotonan fungsi yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menggunakan turunan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Di mana permasalahan yang diberikan itu nantinya akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan belajar mengenai kemonotonan fungsi. Sekarang coba kalian amati gambar ini. Ini merupakan gambar seorang wanita yang sedang melakukan olahraga battle ropes. Dari olahraga battle ropes ini, jika kita perhatikan, ayunan tali akan membentuk sebuah gelombang. Dalam ilmu fisika, gelombang yang terbentuk dalam tali itu merupakan gelombang transversal. Nah, tahukah kalian apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap energinya. Sederhananya, jika energi yang diberikan dari arah kiri ke kanan, maka gelombang tersebut akan bergerak naik dan turun dari arah kiri ke kanan. Jika kita amati dengan seksama, maka didapatkan pergerakan naik turun tali itu sebagai gambar 7. Sekarang kita akan misalkan sumbu X adalah jarak dalam satuan meter. Maka berdasarkan sketsa gambar ini, tali akan bergerak naik pada interval X lebih dari 0 dan kurang dari 1,6. Naik. Atau X lebih dari 4,8 dan kurang dari 8. Di sini naik. Dan bergerak turun di interval X lebih dari 1,6 dan X kurang dari 4,8 atau X lebih dari 8 dan kurang dari 9,6. Bergerak turun. Nah, fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun ini dapat dengan mudah kalian amati dari gambar. Sekarang, jika gelombang getaran tari tersebut merupakan suatu fungsi Y sama dengan Fx, maka Fx dapat dikatakan monoton naik pada interval X lebih dari 0 kurang dari 1,6 atau X lebih dari 4,8 kurang dari 8. Dan monoton turun pada interval X lebih dari 1,6 kurang dari 4,8 atau X lebih dari 8 dan kurang dari 9,6. Nah, sekarang coba kalian ingat kembali bahwa turunan pertama f aksen X merupakan kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik X. Jika f aksen X lebih dari 0, maka garis singgung naik ke kanan. Nah, sedangkan jika f aksen X kurang dari 0, maka garis singgung akan jatuh ke kanan. Berdasarkan uraian di atas, maka kita dapat mendapatkan sifat dari fungsi naik atau turun. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i, maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval i. Kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval i. Ketiga, jika f aksen lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval i. Kemudian yang keempat, jika f aksen x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval i. Coba kalian perhatikan contoh soal 3.1. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Alternatif penyelesaiannya yaitu kita mencari f aksen x terlebih dahulu.
dapatkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Kemudian kita tentukan pembuat nol fungsi fx, yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, didapatkan 3x dikali x min 2 sama dengan 0. Maka didapat x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Lalu kita melakukan uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan. Misalkan f aksen negatif 1 itu didapatkan 9. Maka f aksen x itu lebih dari 0. Untuk f aksen 1 didapatkan nilai negatif 3. Maka f aksen x di daerah 0 sampai 2 itu kurang dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa fx akan naik pada interval x kurang dari 0 atau x lebih dari 2 dan turun pada interval di x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama, kita akan mempelajari titik maksimum, titik minimum, dan titik belok terlebih dahulu. Nah, dalam aktivitas kali ini, silakan kalian bisa mencoba aktivitas Ayo Mencoba dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, setelah nanti kalian mencobanya, kita nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwa jika kita misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada x elemen i, maka jika f aksen x sama dengan 0, titik x, f x itu disebut sebagai titik stasioner atau titik kritis. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0 atau turunan kedua x itu lebih dari 0, maka titik x, fx disebut titik minimum. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x atau turunan kedua fx itu kurang dari 0, maka titik x, fx disebut titik maksimum. Dan yang keempat, jika f double aksen x atau turunan kedua fx itu sama dengan 0, maka titik x, fx disebut dengan titik belok. Selanjutnya, nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval tertutup a, b. Kita amati terlebih dahulu. Tidak jarang, fungsi yang akan kita maksimalkan atau minimalkan akan mempunyai interval i dengan batas a, b sebagai daerah asalnya. Lalu bagaimana cara untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tersebut? Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup a, b. Pertama, kita selesaikan dulu f aksen x atau kita cari dulu f aksen x-nya. Yang kedua, cari semua titik kritis fx pada interval tertutup a, b, yaitu di titik ujung interval x sama dengan a dan x sama dengan b, kemudian titik stasionernya yaitu c elemen dari interval a, b dengan f aksen c sama dengan 0. Lalu titik singular yaitu d elemen dari a, b dengan f aksen d tidak ada. Kemudian hitunglah nilai fungsi fx pada semua titik kritis yang kalian peroleh pada langkah kedua. Lalu yang keempat, nilai terbesar yang dihasilkan dari langkah ketiga merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan dengan seksama masalah dan alternatif penyelesaian di bawah ini. Nah, ini adalah contoh masalah 3.2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x dalam interval di x lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 4. Pertama, kita identifikasi informasi yang didapat. Diketahui fx-nya adalah ini dalam interval ini. Kemudian yang ditanya adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu turunan pertama f aksen x.
didapatkan f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 6x min 9. Kemudian kita faktorkan menjadi 3 dikali x min 3 dikali x plus 1. Lalu kita cari semua titik kritis fx pada interval min 2,4. Nah, titik ujung intervalnya berarti x sama dengan min 2 dan x sama dengan 4. Lalu titik stasionernya yaitu ketika f aksen x sama dengan 0. Maka yang tadi sudah kita faktorkan itu didapat x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Tidak ada titik singular. Lalu yang ketiga, kita hitung nilai f pada setiap titik kritis yang sudah didapatkan. Tadi pertama itu x sama dengan min 2 didapatkan bahwa f min 2 itu min 2. Kemudian x sama dengan min 1 didapatkan nilai f min 1 itu adalah 5. Untuk x sama dengan 3 didapatkan nilai f3 itu sama dengan min 7, min 27. Dan untuk x sama dengan 4 didapatkan nilai f4 itu min 20. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk f3 sama dengan min 27 merupakan nilai minimumnya. Dan untuk f-1 sama dengan 5 merupakan nilai maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika nantinya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di forum Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.